Halo, selamat hari Minggu. Salam sehat untuk kita semua. Bertemu kembali bersama saya Lasner Siregar untuk belajar bersama tentang sakramen inisiasi. Sakramen-sakramen dalam gereja Katolik dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah sakramen inisiasi, yakni pembaptisan, penguatan atau krisma, dan ekaristi kudus. Yang kedua, sakramen penyembuhan, yakni tobat dan pengurapan orang sakit. Yang ketiga, sakramen pelayanan persekutuan atau perutusan, yakni penahbisan dan perkawinan. Inisiasi Kristen dilaksanakan melalui sakramen-sakramen yang memberikan dasar hidup Kristiani. Orang beriman yang dilahirkan kembali menjadi manusia baru dalam sakramen pembaptisan, dikuatkan dengan sakramen penguatan, dan diberi makanan dengan sakramen ekaristi. Saudara-saudariku terkasih, mari kita bahas satu persatu. Inisiasi yang pertama adalah sakramen baptis atau pembaptisan. Sakramen ini terutama disebut pembaptisan karena ritus sentral yang dirayakan. Membaptis artinya menenggelamkan ke dalam air. Seseorang yang dibaptis ditenggelamkan ke dalam kematian Kristus dan bangkit bersamanya sebagai ciptaan baru. Sakramen ini juga disebut dengan permandian kelahiran kembali dan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan disebut penerangan karena yang dibaptis menjadi anak terang. Dalam Perjanjian Lama, pembaptisan diperlambangkan dalam macam-macam hal. Dalam air dilihat sebagai sumber kehidupan dan kematian. Dalam Bahtera Nuh yang diselamatkan lewat air. Dalam penyeberangan Laut Merah yang membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Dalam penyeberangan Sungai Yordan yang membawa Israel ke tanah terjanji yang menggambarkan kehidupan kekal. Semua pralambang Perjanjian Lama digenapi dalam diri Yesus Kristus. Pada awal kemunculan Yesus di muka umum, ia membiarkan diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Di kayu salib, darah dan air yang merupakan lambang sakramen pembaptisan dan sakramen ekaristi mengalir keluar dari lambung yang ditikam. Sesudah kebangkitan, ia memberikan perutusan ini kepada para rasulnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ritus pokok sakramen ini ialah membenamkan calon ke dalam air atau menuangkan air ke atas kepala sambil mengucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi, setiap orang yang belum dibaptis dapat dibaptis. Saudara-saudaraku terkasih, ada orang yang bertanya, mengapa gereja membaptis bayi? Gereja membaptis bayi karena ia lahir dengan dosa asal. Bayi perlu dibebaskan dari kekuasaan si jahat dan dibawa ke dalam lingkungan kebebasan yang menjadi milik anak-anak Allah. Setiap orang yang mau dibaptis diminta untuk mengucapkan pengakuan iman. Ini dilakukan secara pribadi untuk orang dewasa atau oleh orang tua dan gereja untuk bayi. Wali baptis dalam seluruh komunitas gerejawi ikut bertanggung jawab atas persiapan sakramen pembaptisan atau disebut dengan masa katekumenat, dan atas perkembangan dan penjagaan iman dan rahmat yang diberikan pada saat sakramen pembaptisan. Siapa sajakah yang dapat membaptis? Pelayan sakramen pembaptisan yang biasa ialah uskup dan imam. Dalam gereja Latin, diakon juga dapat membaptis. Dalam kasus mendesak, setiap orang dapat membaptis dengan syarat dia mempunyai intensi melaksanakan apa yang dilakukan oleh gereja. Ini dilaksanakan dengan menuangkan air ke atas kepala calon baptis dengan mengucapkan formula trinitaris untuk sakramen pembaptisan. Aku membaptis engkau atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sakramen pembaptisan menghapuskan dosa asal
semua dosa pribadi, dan semua hukuman karena dosa. Hal ini membuat orang yang dibaptis ikut ambil bagian dalam kehidupan ilahi Tritunggal melalui rahmat pengudusan, rahmat pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gerejanya. Seseorang ikut ambil bagian dalam imamat Kristus dan menerima dasar persatuan dengan semua orang Kristen. Ia menerima keutamaan teologal dan anugerah-anugerah Roh Kudus. Seseorang yang dibaptis menjadi milik Kristus selamanya. Dia ditandai dengan meterai Kristus yang tak dapat dihapus. Saudaraku terkasih, apa arti nama Kristiani yang diterima waktu menerima sakramen pembaptisan? Nama itu penting karena Allah mengenal masing-masing dari kita dengan nama, yaitu dalam keunikan sebagai pribadi. Dalam sakramen pembaptisan, seorang Kristen menerima namanya dalam gereja. Lebih baik jika nama dari seorang santo atau santa yang bisa menjadi model kesucian bagi yang dibaptis dan dapat menjadi pengantara di hadapan Allah. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi adalah kurban tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri yang ditetapkannya untuk mengabadikan kurban salib selama perjalanan waktu sampai kembalinya dalam kemuliaan. Dia mempercayakan kepada gereja kenangan akan wafat dan kebangkitannya. Sakramen Ekaristi merupakan tanda kesatuan, ikatan cinta kasih, perjamuan Paskah saat Kristus diterima, sehingga jiwa dipenuhi rahmat dan jaminan kemuliaan yang akan datang diberikan kepada kita. Yesus menetapkan sakramen Ekaristi pada hari Kamis Putih, pada malam waktu ia diserahkan, ketika Yesus merayakan perjamuan malam terakhir bersama para rasulnya. Sakramen Ekaristi adalah sumber dan puncak semua kehidupan Kristen. Dalam sakramen Ekaristi, karya pengudusan Allah untuk kita dan ibadah kita kepadanya mencapai puncaknya. Sakramen Ekaristi berisikan seluruh harta rohani gereja, yaitu Kristus, Paskah kita. Persatuan dengan kehidupan ilahi dan kesatuan dengan umat Allah diungkapkan dan dilaksanakan dalam sakramen Ekaristi. Melalui sakramen Ekaristi, kita dipersatukan dengan liturgi surgawi dan dapat mencicipi kehidupan kekal. Ekaristi terbagi menjadi dua bagian besar yang membentuk satu ibadah. Liturgi sabda berisi pewartaan dan mendengarkan sabda Allah. Liturgi Ekaristi terdiri dari persembahan roti dan anggur, doa atau anafora yang mencakup kata-kata, konsekrasi, dan komuni. Pemimpin perayaan Ekaristi adalah seorang imam tertahbis atau uskup atau pastor yang ditahbiskan secara sah, yang bertindak dalam pribadi Kristus Sang Kepala dan atas nama gereja. Ekaristi merupakan kenangan dalam arti menghadirkan dan mengaktualkan kurban yang dipersembahkan oleh Kristus kepada Bapa di kayu salib, satu kali untuk selamanya demi umat manusia. Ciri khas kurban Ekaristi kudus dinyatakan dalam kata-kata penetapannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kurban salib dan kurban Ekaristi adalah kurban yang satu dan sama. Imam dan kurban adalah sama, hanya cara persembahannya berbeda. Dengan cara berdarah pada kayu salib, dengan cara yang tak berdarah pada sakramen Ekaristi. Yesus Kristus hadir dalam sakramen Ekaristi dalam cara yang unik dan tak tertandingi. Dia hadir dalam cara yang sungguh-sungguh nyata dan substansial, dengan tubuh dan darahnya, dengan jiwa dan keilahiannya. Karena itu dalam sakramen Ekaristi, dia hadir secara sakramental, yaitu dalam rupa roti dan anggur Ekaristis, Kristus penuh dan total, Allah dan manusia. Gereja mengharuskan warganya untuk berpartisipasi dalam perayaan sakramen Ekaristi Kudus setiap minggu,
dan pada hari-hari suci yang diwajibkan, serta menganjurkan juga pada hari-hari lainnya. Untuk menerima komuni kudus, seseorang harus secara penuh tergabung dalam gereja Katolik dan dalam keadaan rahmat, yaitu tanpa kesadaran akan dosa yang mendatangkan maut. Setiap orang yang sadar melakukan dosa berat harus menerima sakramen rekonsiliasi lebih dahulu sebelum menerima komuni. Hal yang juga penting bagi mereka yang hendak menerima komuni kudus adalah suasana hening dan doa. Selain itu, perlu memperhatikan pantang yang diwajibkan gereja dan sikap tubuh atau tata gerak dan pakaian yang pantas sebagai tanda penghormatan di hadapan Kristus. Komuni kudus ini mempererat kesatuan kita dengan Kristus dan dengan gerejanya. Kecuali itu juga menjaga dan memperbaharui hidup rahmat yang diperoleh pada saat menerima sakramen pembaptisan dan penguatan, dan membuat kita berkembang dalam cinta kepada sesama, memperkuat kita dalam cinta kasih, menghapus dosa-dosa ringan, dan menjaga kita dari bahaya dosa berat di masa depan. Saudaraku terkasih, Ekaristi merupakan jaminan untuk kemuliaan yang akan datang karena Ekaristi memberikan berkat dan rahmat surgawi kepada kita, memperkuat kita dalam peziarahan kita dalam kehidupan ini, dan membuat kita rindu akan kehidupan kekal. Ekaristi mempersatukan kita dengan Kristus yang duduk di sisi kanan Bapa, dengan gereja di surga, dengan perawan Maria yang terberkati, dan dengan semua santo santa. Santo Ignatius dari Antioquia mengatakan, dalam Ekaristi kita memecah-mecah satu roti yang memberi kita obat keabadian, penawar racun kematian, dan makanan yang membuat kita hidup selamanya dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang inisiasi yang ketiga, yakni sakramen penguatan. Dalam Perjanjian Lama, para nabi mewartakan bahwa Roh Allah akan turun ke atas Mesias yang dinantikan dan ke seluruh umat Mesianis. Seluruh hidup Yesus dijalani dalam persatuan total dengan Roh Kudus. Para rasul menerima Roh Kudus dari hari Pentakosta dan mewartakan karya agung Allah. Mereka memberikan anugerah roh yang sama kepada orang yang baru dibaptis dengan penumpangan tangan. Selama berabad-abad, gereja terus menjalani hidup dalam roh dan menurunkannya kepada anak-anaknya. Mengapa sakramen ini disebut dengan krisma atau penguatan? Disebut dengan krisma dalam gereja-gereja timur artinya mengurapi dengan miron suci. Miron itu adalah minyak dari biji sesawi hitam atau disebut juga dengan krisma. Karena ritus pokok sakramen ini ialah pengurapan dengan minyak suci atau krisma. Disebut dengan penguatan karena sakramen ini bertujuan untuk menguatkan dan memperkokoh rahmat sakramen pembaptisan. Ritus pokok sakramen penguatan ialah pengurapan dengan minyak krisma suci yang telah diberkati oleh uskup, yang dilaksanakan dengan penumpangan tangan petugas gereja, yakni uskup atau wakilnya, yang mengucapkan kata-kata sakramental dari ritus tersebut. Di gereja barat, pengurapan ini diberikan di dahi orang yang sudah dibaptis dengan kata-kata, "Semoga engkau dimeteraikan dengan karunia Roh Kudus." Di gereja-gereja timur, dari ritus Bizantin, pengurapan ini diberikan juga pada bagian badan yang lain dengan kata-kata meterai karunia Roh Kudus. Buah sakramen penguatan ini ialah pencurahan Roh Kudus secara khusus seperti pada hari Pentakosta. Pencurahan ini memberikan meterai yang tak terhapuskan dan menumbuh kembangkan rahmat sakramen pembaptisan. Sakramen ini membuat si penerima masuk lebih dalam menjadi putra-putri ilahi, mempererat hubungannya dengan Kristus dan gereja, dan memperkuat anugerah Roh Kudus di dalam jiwanya. Sakramen ini memberikan kekuatan khusus dalam memberikan kesaksian iman Kristen. Siapa yang dapat menerima sakramen ini?
Hanya mereka yang sudah dibaptis dapat menerima sakramen penguatan, dan sakramen ini hanya dapat diterima satu kali saja. Agar penerimaan sakramen penguatan berdaya guna, calon harus berada dalam keadaan berahmat.